Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected. Kick-off Liga 1 2022-2023 terpaksa ditunda selama 47 menit dari jadwal semula dan sempat membuat pecinta sepak bola Indonesia, Anda mungkin salah satunya yang bertanya-tanya. Pemegang hak siar Liga 1 menyebut bahwa kick-off menunggu keterangan pers dari pemerintah dan operator Liga 1. Meski bergulirnya kembali Liga 1 menjadi angin segar bagi pegiat sepak bola tanah air, namun sejumlah CEO klub Liga 1 menilai penyelenggaraan Liga mepet dengan pemberitahuan operator Liga. Kami bahas malam hari ini bersama Apung Widadi, founder Save Our Soccer. Selamat malam, Mas Apung. Ya, malam Mbak Tiffany. Iya, Mas Apung, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi PT LIB, perwakilan dari LIB untuk bisa bergabung, namun belum ada yang bisa merespons dan bergabung dengan diskusi kita malam hari ini. Terkait dengan molornya kick-off Liga 1 kemarin, apakah Anda yang juga salah satu di antara sekian banyak penonton yang bertanya-tanya, apa respon Anda? Ya, menurut saya ini yang ditunggu-tunggu ya, bahwa Liga Indonesia itu berputar kembali setelah tragedi Kanjuruhan. Itu penting karena kenapa harus sekarang, karena kalender FIFA itu habis kompetisi itu bulan April. Ya, jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi selesai? Dan kalau nggak diselesaikan sekarang, maka kontrak-kontrak dengan sponsor, baik itu Liga 1 ataupun dengan klub-klub, masa depan pemain terkait dengan gajian dan sebagainya semuanya tertunda. Nah, ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan, dan semoga tragedi itu tidak terjadi lagi. Itu yang poin yang paling penting. Oke, itu tentunya angin segar, tapi apapun itu harus dibarengi dengan regulasi dan juga persiapan yang matang. Berbicara mengenai persiapan, ini yang juga dikeluhkan oleh salah satu klub, yaitu Madura United melalui CEO-nya, bahwa pemberitahuan secara resmi jadwal pertandingan sangat mepet. Kalau saya tidak salah, baru diterima oleh Madura United pada hari Sabtu, kemudian sehingga mereka harus booking atau memesan tiket pesawat ke Yogyakarta dengan sangat terburu-buru, sehingga ini yang dikeluhkan, tidak ada persiapan yang matang. Tanggapan Anda? Ya, memang semuanya kan simpang siur antara November, Desember, atau bahkan ada yang bilang mungkin Januari baru bermain gitu. Nah, ini tergantung kesiapan tim masing-masing. Sebenarnya ada beberapa tim yang memang timnya tidak dibubarkan, timnya masih latihan dan sebagainya. Nah, memang menurut saya mau nggak mau harus siap. Jadi siap nggak siap harus siap gitu. Karena situasi untuk pengambilan keputusannya tuh cepat, antara izin pemerintah cepat datang atau tidak, kita kan nggak ada yang mengetahui. Jadi menurut saya itu dimaklumi lah ya, proses persiapan PT Liga, karena kemarin juga baru pergantian direksi. Jadi saya pikir penilaian itu nanti kalau sudah pertandingan kedua, pertandingan ketiga itu hal yang bisa kelihatan kesiapannya seperti apa. Nah, tetapi yang kami mungkin sedikit sayangkan terkait dengan sebenarnya proses tragedi Kanjuruhan itu kan terkait dengan kurang amannya atau kurang ada jaminan bagi penonton atau supporter dalam kalau menonton sepak bola itu aman atau tidak. Sebagai undang-undang olahraga nasional itu malah nggak pernah dibahas dalam konteks persiapan liga ini. Justru malah adanya sistem bubble tanpa penonton. Nah, saya pikir itu juga sedikit mengecewakan. Jadi artinya Liga 1 memang bergulir, tetapi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung, mungkin hanya lewat TV gitu. Nah, itu yang kemudian ini gegap gempita, tapi realitanya nggak bisa disaksikan oleh penonton atau supporter langsung di stadion. Oke, itu karena alasan keamanan. Nanti kita akan membahas masalah sistem bubble juga. Tapi artinya dari pertanyaan sebelumnya, Anda melihat ini bukan sesuatu yang terburu-buru, bukan sesuatu yang tidak dipersiapkan secara matang, jadi harus kembali ke klub yang
Ya itu siap gak siap ya harus siap ya. Termasuk juga Ya, betul. kemarin yang ada sempat delay kurang lebih 47 menit karena harus menunggu keterangan pers dari pihak pemerintah dan juga operator Liga 1. Jadi masih dalam batas wajar menurut Anda ya. Oke, Mas Apung, kompetisi yang tadinya home away di kandang masing-masing klub ini kemudian menjadi terpusat sistem bubble. Tadi sempat Anda singgung juga. Ini menurut Anda bisa Ya. mengatasi kekhawatiran polisi dan juga pemerintah? Eh, ya, kalau dari sisi supporter sih sebenarnya harusnya sistem home away-nya dan ada penonton harusnya tetap ada. Jadi jangan ada ketakutan bahwa kalau misalnya ada supporter itu terjadi kerusuhan. Itu bukan masalah supporternya, karena kemarin adalah masalah pengamanannya. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi itu bukan masalah supporter. Kalau ada supporter tidak aman itu bukan, tapi masalah bagaimana pengamanannya, itu yang pertama. Yang kedua, sistem bubble ini ada nilai plus sama minusnya tadi tanpa penonton dan kemerihannya juga kurang. Tapi positifnya adalah jarak antar pertandingan mungkin nanti bisa dalam 3 hari main 2 kali, dalam 4 hari main 2 kali. Jadi akan lebih cepat menghabiskan jadwal kompetisi. Itu yang mungkin salah satu pertimbangan sistem bubble. Jadi target April selesai, ya Maret April selesai itu memang harus pakai sistem bubble yang dalam satu daerah itu ada beberapa tim yang 3 hari sekali bisa bertanding. Itu salah satu nilai positifnya gitu. Oke, jadi sistem bubble yang lebih Anda soroti karena ini mungkin yang terkesan agak lebih dipaksakan karena sebenarnya dengan kehadiran penonton atau supporter sebenarnya oke-oke saja karena bukan masalah itu melainkan masalah pengendalian atau Bukan crowd masalah. control-nya ya. Iya, betul ya. Itu poinnya. Oke, baik. Mas Apung, dengan berhentinya Liga 1 atau berhentinya kompetisi domestik ini kan berimbas atau berdampak pada kesiapan dari para pemain yang akan menghadapi nantinya Iya, ke depannya dalam waktu dekat adalah Piala AFF ya. Oke. Nah, di sisi lain mungkin iya. ingin berprestasi tapi penyelesaian kompetisinya belum terlalu maksimal, belum rampung. Tanggapan Iya. Anda? Nah, ini yang harus sebenarnya diluruskan bahwa kompetisi itu harus berjalan karena ada kontrak-kontrak dengan sponsor, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga. Itu yang harus utama. Berbeda sebenarnya dengan persiapan timnas, karena persiapan timnas itu adalah di TC, ya, training center. Jadi beberapa pemain yang dipanggil TC itu kan nggak bermain di kompetisi juga. Jadi sebenarnya ini juga alasan yang memang benar, tapi kemudian tidak menjadi alasan utama untuk AFF gitu. Nah, yang paling bagus adalah tim-tim itu tetap bermain, tetap berlatih. Misalnya kalau yang digambar ini misalnya Persib, mereka selalu latihan dan latih tanding itu bagus gitu. Karena apa? Karena untuk menjaga kebugaran mereka sendiri. Tapi kalau dengan puncaknya prestasi AFF, iya, cuman perdebatan sekarang kan ada beberapa pelatih asing, misalnya pelatih Persija, pelatih PSM Makassar kan mengatakan bahwa aneh kalau di Indonesia ada pemain lagi sedang kita mau berkompetisi, tetapi pemainnya dipanggil oleh TCAFF. Nah, ini kan kontraproduktif. Tetapi alasan itu boleh, tetapi sebenarnya alasan utamanya adalah supaya memang kompetisi berjalan dengan bagus, kompetisi atas klub jalan, perekonomian juga jalan, gaji pemain juga nggak nunggak, terus kemudian kontrak-kontrak sponsor juga ada, artinya menghabiskan musim ini saja dan belajar terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Itu alasan yang paling penting. Terkait dengan AFF sebenarnya ada yang dipanggil, ada yang enggak, itu kan juga tidak terlalu tidak terlalu relevan sebenarnya alasan itu. Oke, baik. Terakhir, Mas Apung, itu tadi menurut Anda idealnya adalah seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh klub juga jika memang ini hanya ada sedikit stadion yang kemudian masuk dalam ketentuan operator liga? Ya, jadi yang pertama, tidak ada klub di Indonesia yang mempunyai stadion.
stadion itu milik pemerintah daerah yang disewa oleh klub Mhm. gitu. Adapun misalnya seperti Bali United itu kontrak jangka panjang pengelolaan stadion dengan sistem BOT. Nah, harapannya ke depan tanggung jawab pengelolaan stadion itu harusnya bukan di pemerintah. Kalau di pemerintah biasanya stadion tidak terurus, strukturnya tidak bagus. Harusnya setiap klub itu punya satu stadion yang di BOT-kan, building operate transfer. Jadi stadionnya dibangun, dibagusin, kalau sudah misalnya bagus, nanti sudah selesai atau klubnya degradasi atau apa, diserahkan ke pemerintah kota. Jadi tanggung jawab stadion itu sebenarnya bukan hanya di pemerintah daerah yang menunggu APBD, menunggu APBN, itu yang ke depan sebenarnya harus diperbaiki dalam konteks jangka panjang. Nah, dalam waktu dekat adalah ketika memang ada sistem bubble, maka stadion-stadion yang tidak digunakan harus bersiap untuk kompetisi tahun depan. Kalau sudah sistem bubble, tetapi kemudian stadion-stadion yang nggak layak itu nggak lolos verifikasi dan sebagainya, dibiarkan saja, sayang gitu. Oke. Nah, inilah bulan Januari harapannya misalnya Kementerian PUPR bergerak tuh beberapa stadion diperbaiki dan sebagainya, ketika tahun depan udah ready semua. Baik, baik. Kita akan lihat bagaimana jalannya Liga 1 ini. Apakah sesuai juga dengan janji pemerintah, walaupun tetap diberikan izin untuk tetap berjalan atau tetap digelar, tetapi tetap harus ada evaluasi yang mengiringi perjalanan dari Liga 1 ini ya. Terima kasih Mas Apung Widadi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama Mbak Tiffany.